Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak soleha. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran tematik. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Tema ketiga, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di sekitarku, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini kita dapat paham dan bisa bermanfaat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap hewan di lingkungan sekitar, PPKN. Kemudian siswa dapat memahami cara mendapatkan informasi dari narasumber melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan bahasa Indonesia. Jadi hari ini pelajaran tematik kita adalah PPKN dan bahasa Indonesia. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah atau mati dan kerusakan lingkungan. Sekarang ayo kita membaca teks berikut ini untuk memahami apa dampak dari perburuan hewan liar. Silakan dibuka buku tematiknya. Mari kita membaca teks yang berjudul Harimau Masuk Desa, Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian untuk melakukan ronda, untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membaca apa yang menyebabkan harimau tersebut masuk di desa Badung. Berdasarkan teks tadi, mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Ya, apa yang mereka lakukan terhadap hutan? Yaitu warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa?
yaitu warga desa Badung berupaya untuk mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Pertanyaan yang keempat. Mengapa harimau tersebut masuk ke desa? Ya, tentunya karena harimau di sini mau mencari makan. Sebab di hutan itu hewan yang menjadi mangsanya sudah pergi. Pertanyaan yang kelima. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Jelaskan mengapa. Nah, kita semua pasti tidak setuju ya, karena hutan itu sebagai habitat atau tempat tinggal hewan yang tidak boleh kita rusak. Lanjut pertanyaan yang keenam. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Ya, sudah pasti melanggar karena hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggalnya. Kemudian yang ketujuh, apakah yang dilakukan penebang hutan juga melanggar hak-hak masyarakat di sekitar? Iya, melanggar, karena warga sekitar berhak untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Apabila pohon di sekitar kita sudah habis, ya maka warga akan sulit untuk mendapatkan air bersih. Pertanyaan yang kedelapan, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang kamu lakukan? Ya, anak-anakku sekalian, sebaiknya kita harus menjaga kelestarian hutan. Kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kemudian pertanyaan yang kesembilan, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Ya, sama seperti tadi, adalah menjaga kelestarian hutan agar tidak rusak. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa orang berburu hewan liar. Yang pertama, itu karena mereka mau menjadikan sebagai pakaian. Kemudian karena hobi atau ingin menjadi seorang pemburu. Kemudian kegiatan untuk upacara adat. Nah, pertanyaan yang pertama, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Ya. Jadi kalau misalkan kita berburu hewan liar untuk dijadikan pakaian, ya tidak setuju. Ya karena membuat pakaian dari kulit hewan bisa mengganggu kelestarian hewan. Kemudian, setujukah kamu dengan alasan jika seseorang berburu hewan liar hanya menjadikan sebagai hobi? Ya. Tentunya kita tidak setuju karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah atau mati. Kemudian, setujukah kamu dengan alasan ketika orang berburu hewan liar itu kegunaannya untuk mengambil sebagian tubuh hewan untuk dijadikan sebagai kegiatan upacara adat? Ya, tidak setuju karena memanfaatkan bulu dapat mengganggu kelestarian hewan. Kemudian dampak bagi lingkungan. Ya, jadi bisa mengakibatkan banyak orang yang berburu liar. Kemudian bisa mengakibatkan banyak hewan yang mati. Kemudian dampak bagi orang lain, yaitu dengan memakai baju dari kulit hewan, berarti merampas hak orang lain. Ya, sama halnya dengan ketika kita memburu hewan dan kita menggunakan bulunya pada upacara adat. Tentunya itu semua adalah merampas atau melanggar hak orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ya, tadi kita sudah jawab bersama. Ya, tentunya semua alasan itu adalah bisa melanggar hak orang lain. Kemudian tuliskan saranmu. Ya, apa saran kalian? Yang pertama, ya sebaiknya membuat pakaian itu dari bahan lain, seperti bahan buatan atau sintesis. Kemudian sebaiknya hewan itu jangan diburu, apapun alasannya. Kemudian sebaiknya menggunakan hiasan lain.
Nah, anak-anakku sekalian, apapun alasannya, perburuan hewan liar ini tidak dibenarkan karena hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah atau mati. Nah, sekarang pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membuat daftar pertanyaan. Nah, kalian bisa melihat kembali daftar pertanyaan kamu, kemudian kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan pertanyaan yang baik. Ya, ini Ustazah sudah beri contoh, misalkan kita sudah membuat pertanyaan 3. Jadi pertanyaan tersebut bisa kita bertanya kepada guru, atau mungkin kepada orang tua, atau boleh jadi bisa kepada ya teman bangku kita, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Ustazah harap semoga kalian bisa paham. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada orang tuanya atau juga boleh langsung bertanya kepada ustazah. Demikian, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.